Baik, bismillah. Yuk kita mulai bersih-bersih. Ya, ini yang ada di pikiran kita, yang penting dibersihkan. Nanti pelan-pelan ya kita bersihkan satu-satu. Yang pertama, negative thinking. Yang kedua, overthinking. Yang overthinking nanti kita langsung shortcut saja bagian praktisnya karena kita sudah pernah membahas ini meskipun digabung dulu dengan insecurity. Dan yang ketiga, dirty mind. Dirty mind itu pikiran yang kotor. Ya, biasanya kalau kalian buka kamus, dirty mind itu pikirannya itu arahnya ke situ-situ terus. Ya, situ-situ kalian ngerti lah ya, sudah balik semua kan ini. Saya tidak perlu menjelaskan detail, apalagi dikasih ilustrasi gambar kan tidak perlu. Kalian sudah ngerti, pikiranmu gambarnya sudah begitu semua. Ini pikiran kotor. Mungkin kalian gelisah, ini caranya piye ya menghapus ini. Begitu melihat terkenang-kenang terus. Video tahun berapa itu masih ada gambarnya di sini nempel. Bahkan kamu masih apal itu, kamu simpen di folder mana, tersembunyi di mana, itu hanya kamu yang tahu. Nah, ini berhubungan dengan pikiran kotor, dirty mind. Ya kalau pikiranmu tidak jernih, wong tadi hidupmu itu dibentuk oleh pikiranmu, jangan-jangan ya kamu profilmu tidak jauh-jauh dari situ. Kalau kacamata kotor, melihat apa saja di sekelilingmu, ya rasanya realitas sekelilingmu itu kotor. Jangan-jangan yang salah bukan realitasnya, tapi memang kacamatamu yang salah. Pikiranmu yang kotor. Sehingga rasanya melihat apa saja, koyok-koyok sekeliling kita itu kotor. Nah, nanti kita lihat ya gimana caranya untuk membersihkan dirty mind. Malam hari ini kita agak panjang mungkin membahas negative thinking karena betapapun over dan dirty itu ya bagian dari pikiran yang negatif. Bismillah, kita awali yang pertama bersih-bersih pikiran negatif. Pokoknya mikirnya jelek-jelek terus. Pikiran negatif itu pikiran apapun yang terkait dengan kondisi emosi kita yang destruktif atau tidak menyenangkan. Mungkin berhubungan dengan kemarahan, kecemasan, depresi, pesimis. Pokoknya melihat apa-apa serba negatif. Jadi pikiran negatif itu lihat sisi buramnya sesuatu. Ini pikiran negatif. Lihat minuman gini aja, wah jangan-jangan ini diracun sama anak-anak ini. Jangan-jangan ada yang benci saya, ada yang... Ini pikiran negatif. Jadi, mau melakukan apa saja yang diambil sisi buruknya. Ini hati-hati karena kalau kita sudah habit pikiran negatif itu, yo apa saja kita persepsi sebagai negatif. Jangankan yang memang negatif, yang positif pun dilihat sisi negatifnya. Ada orang tidak ke masjid, wah ngaku muslim kok tidak ke masjid, dasar. Nanti ada orang ke masjid, alah itu pencitraan. Alah, susah. Ada orang baik dibilang pencitraan, nanti apalagi orangnya jahat beneran. Jadi pikirannya selalu negatif. Nah, negative thinking itu sebagian besar pikiran negatif itu banyak yang tentang diri kita sendiri. Misalnya, aku ini memang orang yang gagal kok. Aku ini memang orangnya mengecewakan kok. Tidak ada orang yang sayang padaku. Semuanya benci padaku. Semuanya ingin memanfaatkanku saja. Nah, ini pikiran-pikiran negatif. Nanti ada orang nolong kita, wah kamu merendahkan aku ya, emangnya aku tidak bisa sendiri. Tidak ada yang nolong marah-marah. Ini orang tidak ada yang punya empati semua dasar. Sulit melawan orang yang pikirannya negatif. Dibantu dianggap merendahkan, tidak dibantu dianggap tidak peduli. Nah, ayo kita latihan. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang berpikiran negatif.
Cirinya apa pikiran negatif itu? Cirinya secara umum ada 4. Pikiran negatif itu otomatis yang pertama. Datang begitu saja. Kalau orang sudah berpikir negatif, ya tidak pakai diusahakan. Sebentar Pak, saya lihat sisi negatifnya, tidak begitu. Otomatis yang muncul itu negatif sudah. Ini sifatnya otomatis. Tidak secara sengaja dirancang untuk negatif, memang wataknya watak negatif. Jadi kalian mungkin ada yang sering berpikiran negatif, sadarilah bahwa itu munculnya sering otomatis saja. Mungkin karena sering kita lakukan, sering kita biasakan. Yang kedua, pikiran negatif itu distorted, terdistorsi. Maksudnya terdistorsi itu kalau melihat sesuatu tidak utuh. Hanya dilihat sisi jeleknya saja. Misalnya ngaji filsafat ini kan kurangnya juga banyak. Meskipun bagi banyak orang manfaatnya juga ada. Tapi yang manfaat tidak dilihat. Yang dilihat jeleknya saja. Mungkin ngaji kok selesainya jam 10 malam. Itu pun ngomong sendiri Pak Faiznya tidak ada. Nah, itu memang jelek yang bagian itu. Kemudian ngaji kok tidak ada rekaman videonya. Kalau direkam suara saja. Saya sering dikritik itu. Biar saja lah. Biar ada jeleknya untuk mancing yang pikirannya negatif. Jadi kalau tidak begitu kan tidak terpancing, tidak kelihatan kalau pikiranmu negatif. Jadi pikiran negatif itu terdistorsi. Jadi melihat apa-apa dipotong bagian negatifnya. Orang seperti ini biasanya sulit senyum. Pikirannya ruwet terus kalau ada apa-apa itu. Jadi serba khawatir, serba cemas. Karena dia menggunakan kacamata buram terus, negatif terus. Yang ketiga, obstruktif. Obstruktif itu pikiran ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena pikiran negatif ini akhirnya kita kuliahnya tidak bisa maksimal. Mau kuliah ke kampus bawa motor, wah di kampus itu parkirannya kacau, kalau motorku hilang gimana? Mau ke kampus, naik trans, nanti naik trans itu kadang tidak jelas juga, nanti jangan-jangan aku malah telat, jangan-jangan mau bareng temen, nanti malu, nanti masuk bareng, wong punya motor sendiri malah anunya bareng. Jadi pikirannya ruwet, akhirnya ya, tujuan-tujuan hidup banyak yang tidak terpenuhi. Itu namanya obstruktif. Menghalangi kita mewujudkan keinginan. Ini berarti pikiran itu sudah negatif sudah. Kemudian yang terakhir, pikiran negatif itu plausible. Plausible itu masuk akal. Masuk akal menurut kita yang berpikiran negatif. Kita cari saja alasan untuk melihat sisi negatifnya. Dan mesti ketemu wong alasan itu bisa dibuat. Alasan itu kan hasil karya akal kita. Seperti saya bilang tadi, pikiran itu mau kita ajak kemana saja bisa. Wong yang salah itu ya kita bikinkan alasan biar benar saja bisa kok. Itu yang disebut plausible. Maka pikiran negatif juga begitu. Dia didukung oleh akal kita. Benar itu, kamu tidak usah ke kampus daripada motornya hilang. Paling dosennya ngomongnya juga gitu-gitu aja. Tidak ada menarik-menariknya misalnya. Mending di YouTube saja banyak, ngapain sih. Dan justifikasinya mesti ada. Mbok kamu sampai terancam DO pun dia bisa, alah kuliah itu kan tidak nomor 1. Masa depan tidak ditentukan oleh kuliah, sudahlah. Plausible. Yang buruk, yang negatif, yang jelek bisa kita carikan argumen biar tetap bagus. Ini ciri-ciri pikiran negatif. Jadi dia ini otomatis muncul, mendistorsi realitas, menghalangi keinginan-keinginan baik kita, dan kita anggap masuk akal. Padahal itu ya sebenarnya ya negatif.
Jadi, ayo ya dicari kalau ada makhluk seperti ini dalam diri kita, ayo dibersihkan. Jadi kok tiba-tiba kita melihat negatifnya sesuatu, coba tanya, ini memang negatif saja atau ada positifnya sih? Oh, ada positifnya sih. Cuma tadi belum sempat saya baca, tapi menurut saya yang negatif juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sudah mending, sudah melihat sesuatu lebih luas. Tidak sekedar melihat negatifnya saja.